Kalau olahraga rekreasi itu kesannya kita itu seolah-olah dianggap main-main gitu kan, hanya rekreasi, hiburan gitu kan, tidak ada olahraganya. Padahal makna terkandung di olahraga rekreasi bukan rekreasi hanya jalan-jalan itu, tapi maknanya luas banget rekreasi itu. Kalau di 17 Agustus dilombakan secara asal-asalan dan segala macam. Kalau di Kormi dia sudah didesainnya gitu kan. Kalau Bang Saril pengen awet muda, nah masuknya ke sini Bang. Gitu. Karena instrukturnya ini cakep-cakep. Gitu. Jumpa lagi dalam podcast Ayu Serpong. Kali ini akan berbincang seputar wadah organisasi olahraga, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau disingkat KORMI. Belakangan ini prestasi olahraga nasional cukup membanggakan. Tentu tidak terlepas dari peran KORMI itu sendiri. Di bulan depan, tepatnya awal Juli, KORMI akan menggelar Pornas ke-6, diikuti sebanyak 55 cabang olahraga. Nah, menarik kan membahas apa peran KORMI dan tugas KORMI dalam pembinaan olahraga nasional. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Seperti apa? Di sebelah kanan saya sudah hadir tamu istimewa kita, Jasmara Bahar, Sekretaris KORMI Banten. Selamat datang Bang. Terima kasih Bang Saril. Nah, untuk lebih enaknya kayaknya saya memanggil panggilan sehari-hari. Boleh, siap. Bang Anjas. Bang Anjas. Bang Anjas. Iya. Jadi gini Bang Anjas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Ayu Serpong. Seperti apa sih peran dan tugas KORMI ini? Silakan Bang. Oh iya, terima kasih Bang Saril sudah diundang ke Ayu Serpong. Memang ini suatu hal yang luar biasa. Saya selaku sekretaris KORMI Provinsi Banten bisa menjelaskan kepada masyarakat gitu kan tentang KORMI gitu kan, tentang Pornas dan beberapa hal lainnya. Yang pertama tentang KORMI, seperti yang Abang bilang tadi, apa sih KORMI ini gitu kan, dan seperti apa, karena saya yakin gitu kan masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat Banten belum tahu gitu kan apa itu KORMI seperti itu. Jadi kalau organisasi olahraga yang lain itu kan, yang kakak tertua kita di KONI, mungkin teman-teman atau masyarakat sudah hafal benar gitu kan apa itu KONI. Cuman kalau KORMI gitu kan mungkin masih banyak yang belum paham. Jadi KORMI itu adalah wadah atau organisasi tempat berhimpunnya olahraga masyarakat gitu kan, atau olahraga rekreasi. Kalau dulu memang Bang Saril di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 penyebutannya di dalam undang-undang itu masih olahraga rekreasi. Tapi sejak keluar undang-undang yang terbaru kemarin di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang baru disahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, penyebutan kita sebenarnya sudah agak sedikit diperbaharui atau diubah menjadi olahraga masyarakat di dalam undang-undang itu. Kesannya Bang Saril, kalau olahraga rekreasi itu kesannya kita itu seolah-olah dianggap main-main gitu kan, hanya rekreasi, hiburan gitu kan, tidak ada olahraganya. Padahal yang makna terkandung di olahraga rekreasi yang diciptakan oleh para pendiri KORMI, pendahulu kita itu memang bukan rekreasi hanya jalan-jalan itu, tapi maknanya luas banget rekreasi itu. Awalnya KORMI ini tahun 2000-an, awalnya namanya FOMI Bang. FOMI itu Federasi Olahraga Masyarakat. Nah, tahun 2009 sampai 2010 sekitar itu berubah menjadi FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Gitu kan.
Nah, di tahun 2020 kemarin Ya. kita melaksanakan munaslup, panitianya dari Kormi Nasional gitu kan. Kalau saya dari Banten waktu itu hanya sekedar peserta gitu kan. Diubah lagi gitu menjadi komite gitu kan, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia gitu kan. Kenapa dari federasi menjadi komite? Karena memang kita pengen berharap ke depan dengan menjadi komite ini akan pertama bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua bisa lebih dicintai masyarakat karena memang rata-rata kan kalau mitranya pemerintah yang di luar pemerintahan itu rata-rata komite seperti abang tertua kita punya KONI gitu kan, seperti itu. Di politiknya ada KPU gitu kan, seperti itu, komisi. Nah, kita akhirnya menyesuaikan menjadi komite juga seperti itu di 2020 kemarin. Tugas kita memang Kormi ini adalah menghimpun induk-induk olahraga, Inorga kita singkat gitu kan. Kalau di KONI itu namanya cabur, kalau di kita itu Inorga Bang. Jadi kita Inorga, induk organisasi olahraga. Jadi kita itu menghimpun gitu kan, menghimpun inorga-inorga yang ada di masing-masing provinsi ini gitu kan. Bukan kita bina sebenarnya, karena tanpa kita bina pun sebenarnya inorga-inorga yang ada di masyarakat ini Bang sudah bisa berjalan secara mandiri karena mereka kan olahraga masyarakat. Beda dengan cabur yang ada di KONI, betul-betul harus pembinaan dari pemerintah atau dari KONI-nya. Nah, tapi kalau di Kormi sendiri itu sudah bisa berjalan sendiri. Oke, gitu kan, seperti itu. Sekarang saya ingin tahu yang masuk kategori olahraga rekreasi masyarakat itu apa saja? Sangat banyak. Aku masih menyebut rekreasi. Oke, siap, betul. Karena memang itu belum nomenklaturnya belum ada perubahan. Masih sah kan masih sah tetap olahraga rekreasi. Jadi kalau secara angka di Inorganya Bang, sampai sekarang di nasional itu ada 73 Inorga. Ya, sangat banyak, lumayan lah gitu, karena memang olahraga masyarakat itu. Karena ada beberapa juga Bang Saril di Kormi ini hampir sama, tapi ada 2 Inorga gitu kan. Jadi tapi tidak banyak gitu kan, tapi ada beberapa lah gitu kan. Contohnya kalau saya kasih contoh kenapa banyak itu gitu kan. Contohnya gini, di senam gitu kan, ada namanya senam Langkah Dansa Indonesia gitu kan, ILDI gitu kan, Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Tapi ada juga Inorga yang sama persis gitu kan, namanya Universal Line Dance Indonesia. Tapi kalau dikategorikan saya tidak tahu seperti apa pengkategoriannya. Kabarnya ada 3 kategori. Betul. Nah, seperti kalau untuk kategorinya memang kita ada 3. Pertama, olahraga tradisional dan kreasi budaya. Itu satu. Nah, itu yang bergeraknya lah gitu kan, bergeraknya itu atau jenisnya gitu kan. Jenisnya olahraga tradisional dan kreasi budaya masyarakat kita, gitu kan, atau komunitas-komunitas itu tadi. Kategori pertama itu macam sangat banyak. Kalau yang tradisional itu mungkin Bang Saril dulu yang gampangnya itu kita sering main egrang gitu kan, terompah panjang kalau di 17 Agustusan itu, tapi bukan sangat itu. Kalau di 17 Agustus dilombakan secara asal-asalan dan segala macam. Kalau di Kormi dia sudah didesainnya, ada ukurannya, ada standar teknisnya seperti itu. Terus masih ada sumpitan, ada panahan juga gitu kan, seperti itu. Nah, untuk yang kreasi budayanya ada beberapa olahraga yang penggabungan antara senam dan budaya kita, gitu kan ada seni tarinya di dalamnya. Seni tari tapi mengandung kegiatan olahraga. Contohnya IOSKI itu ikatan olahraga gitu kan, kreasi gitu, senam kreasi. IOSKI, ikatan olahraga senam kreasi Indonesia. Jadi ada senamnya,
tapi ada seni tarinya juga di dalamnya itu. Jadi tetap mengangkat nilai-nilai budaya juga. Nah, sangat menarik, sangat menarik nih Bang Saril. Kalau Bang Saril nanti bisa nonton gitu kan, Yoski dan beberapa olahraga yang ada di Kormi sangat luar biasa. Nah, satu lagi yang nomor kedua ada kesehatan dan kebugaran, kategori kesehatan dan kebugaran. Di situ senam-senam Bang, isinya senam-senam, senam. Dari mulai senam kategori kalau kita lihat dari umur, dari senior, dari lansia sampai ke anak-anak ada di Kormi itu. Contohnya kalau dari yang senior-senior ada senam pernapasan, ada senam asma, ada senam jantung, ada senam tulang namanya perwatusi. Itu ada kumpul di situ semua. Yang kalangan menengahnya gitu kan. Kalau Bang Saril pengen awet muda, nah masuknya ke sini Bang, gitu. Karena instrukturnya ini cakep-cakep, gitu. Jadi ada aerobik, ada zumba, gitu kan. Jadi di situ, jadi macam-macamnya di situ ya. Terus yang di bawah-bawahnya lagi ada senam SKJ juga ada istilahnya keren. Tapi inorganya masuknya ke macam-macam. Ada di jantung juga ada sekarang, kalau bukan hanya untuk kalangan dewasa gitu kan, ada remajanya juga gitu, kategori remajanya. Jadi segala senam itu memang masuknya di kesehatan dan kebugaran. Terus satu lagi di komisi namanya di petualang dan tantangan gitu kan, petualang tantangan. Kalau Bang Saril gitu kan, teman-teman yang punya yang suka berpetualang dan tantangan bisa di sini gitu kan. Abang Saril suka bermotor gitu kan, ada di IOF motor trail Bang gitu kan, yang trail tapi bukan yang terbang-terbang itu. Kalau yang itu maksudnya di cross ya, di motocross masuknya ke KONI gitu kan, di KONI ya, mereka di KONI. Nah kita ini yang berpetualang Bang, adventure gitu kan, sambil main motor itu kan, sambil melihat pemandangan tapi juga tetap olahraga. Nah namanya IOF, Indonesian Federation Off-Road gitu, Off-Road Federation, Indonesia Off-Road Federation itu IOF. Nah terus yang suka tembak-tembakan, masuk juga Bang, ada di airsoft gitu kan. Di airsoft itu ada beberapa inorga juga yang ada berhimpun di Kormi itu, ada Inasok dan ada beberapa lainnya gitu kan. Terus ada lagi yang skateboard itu kan, rata-rata memang ini anak-anak nih Bang, anak-anak muda, remaja itu kebanyakan memang larinya ke situ, yang suka petualangan tantangan itu. Jadi dalam konteks hubungan antara Kormi dengan induk cabang olahraga ini sebagai pembina. Ya bisa dikatakan pembina juga, tapi tidak terlalu lah Bang itu kan, karena kita hanya menghimpun, hanya menghimpun saja, mengkoordinir lah Bang. Mengkoordinir. Iya. Lebih pada kata mengkoordinir gitu kan, seperti itu. Ini menarik sekali pembicaraan kita soal Kormi. Salah satu misi Kormi adalah mengarahkan olahraga menjadi budaya di masyarakat, atau bahasa kerennya investasi menuju sehat. Tapi sebentar ya Bang, kita jawab. Kita jeda sebentar. Bang Anjas, salah satu misi dari Kormi adalah mengarahkan olahraga menjadi budaya di tengah masyarakat, atau bahasa kerennya investasi menuju sehat. Gimana maksudnya? Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga itu sudah semakin berkurang Bang, sudah semakin berkurang. Kenapa gitu kan, kita bisa lihat sendiri dengan kesibukan terutama di kota-kota, kesibukan masyarakat gitu kan, yang berangkat pagi pulang malam gitu kan, begitu juga di desa-desa gitu kan. Dan yang sangat menyedihkan itu serangan tanda kutip budaya luar melalui gadget itu Bang, gitu. Dan itu sangat tanda kutip gitu kan, kalau kita bilang merusak generasi muda kita, ada merusaknya Bang gitu kan. Dan itu menjadi pemikiran di senior-senior kami di Kormi itu, bagaimana kembali gitu kan membudayakan olahraga itu, gitu kan, olahraga tradisionalnya,
olahraga kesehatan dan kebugarannya gitu kan, olahraga petualangan dan tantangannya gitu kan. Kenapa gitu kan? Seperti yang Abang bilang tadi, investasi menuju sehat itu gitu kan, survei gitu kan. Saya ini hanya mengutip beberapa kali saya ikut seminar dan pelatihan di Jakarta gitu kan dari Kormi Nasional, bahwa daya tahan atau kebugaran masyarakat Indonesia itu Bang, itu jauh dibandingkan apabila kita bandingkan dengan tetangga-tetangga kita, negara tetangga kita. Gitu, sangat jauh gitu kan. Barometernya adalah para pekerja kita Bang, para pekerja di pabrik-pabrik, di industri itu 6 jam kita kerja sudah sangat capek, lelah 6 jam gitu kan. Sementara di negara tetangga kita, di Vietnam, di Thailand gitu kan, itu jauh di atas kita, sampai 8 jam waktu kerjanya itu kan, 9 jam, 10 jam gitu kan, sampai 12 jam itu mereka tetap kuat. Nah, itu menjadi salah satu indikatornya bahwa daya tahan kebugaran kesehatan masyarakat Indonesia itu di bawah itu. Nah, makanya sekarang itu yang sedang menjadi PR, tugas utama Kormi adalah bagaimana mengangkat kebugaran gitu. Berawal dari kesehatan dulu. Setelah sehat kan baru bugar tuh Bang. Gitu kan. Nah, sehat dulu baru bugar. Baru bugar. Nah, kalau sudah bugar baru nanti larinya ke macam-macam tuh kinerja. Gitu. Jangan-jangan ini yang menyebabkan investor lari ke Vietnam, lari ke Thailand. Bisa jadi mungkin seperti itu Bang, gitu kan. Gitu kan. Jadi karena tidak bugar itu kan, akhirnya demo terus. Tidak produktif. Tapi kuat demonya. Tidak kuat demonya. Gini Bang. Itu yang khawatirannya itu. Iya, menarik sekali. Jadi misinya itu luar biasa. Iya. Bukan sekedar olahraga, tapi di ujungnya itu adalah berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Tapi yang paling mahal adalah kan kesehatan. Kesehatan, betul. Nah, terus kita ngomong-ngomong ini, kabarnya Kormi akan menggelar festival olahraga nasional di Palembang yang ke-6. Ke-6 betul. Sejauh mana persiapannya? Ini kan tinggal awal Juli ya? Iya, jadi kalau untuk kesiapan Banten sudah. Ya, khususnya Banten. Kesiapan Banten itu bisa kita bilang 95% lah. Untuk kesiapan kontingen gitu kan, karena kita hanya sebagai peserta gitu kan, kontingen kemarin kita sudah dilepas oleh Pak Gubernur Bang. Gitu kan, alhamdulillah kemarin tanggal 27 kemarin kita dilepas oleh Pak Gubernur Banten di Pendopo. Kalau Banten mengikuti cabang olahraga apa saja? Iya, ada berapa cabang olahraga? Oke. Nah, jadi untuk kontingen Banten itu totalnya lebih dari 30 inorga. 30 inorga dari 55 yang dipertandingkan di Palembang itu, di Sumatera Selatan. Karena keterbatasan nih Bang, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh provinsi, tidak semua inorga yang ada di Kormi Banten ini kita berangkatkan. Total kontingen ya dari Banten itu yang akan berangkat ke Sumatera Selatan itu 647 orang. 647 orang yang terdiri dari kita bagi menjadi 3 Bang. 138-nya itu dibiayain oleh pemerintah Provinsi Banten gitu kan. Terus lagi ada 100 lebih sekiannya itu dibiayain oleh kabupaten kota di Banten. Kabupaten kota di Banten melalui, ada yang melalui Korminya, ada yang melalui Disporanya, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, yang melalui Kormi itu berarti anggarannya itu di dalam bentuk hibah ke Kormi Bang. Nah, tapi kalau yang melalui Dispora itu bentuknya kegiatan Dispora. Begitu juga yang dibiayain oleh Kormi yang dibiayain oleh Provinsi Banten itu juga Bang, yang 138 orang yang saya sebutkan tadi itu dibiayainya dalam bentuk kegiatannya Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi Kormi itu hanya menyiapkan atletnya Bang, tapi untuk penyiapan fasilitas keberangkatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, makan dan segala macam di Palembang itu disiapkan oleh teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena memang kemarin itu sejarahnya
kita Kormi gitu kan agak sedikit terlambat Bang di pengajuan dana hibah untuk tahun 2022. Gitu kan ya, aturan kan di 2021 kemarin kita pengajuannya di paling lambatnya itu 15 Mei, kita agak terlambat sedikit waktu itu. Akhirnya kita koordinasi dengan teman-teman Dispora, kita minta tolong bagaimana caranya agar Provinsi Banten tetap mengirimkan kontingen gitu. Nah, akhirnya disepakatin lah waktu itu dananya menjadi kegiatannya Dispora. Namun alhamdulillahnya teman-teman dari Dispora Banten tetap melibatkan kita secara penuh Bang untuk menyiapkan atletnya atau pegiatnya gitu kan, menyiapkan pelatihnya dan segala macam lah gitu kan. Semuanya Kormi untuk pasukannya lah gitu Bang. Untuk menyiapkan pasukannya yang tempur itu kan komandannya ada di Kormi gitu kan, tapi untuk menyiapkan amunisinya itu kan adanya di Dispora. Nah, begitu. Jadi bagi tugas lah. Bagi tugas begitu Bang. Alhamdulillah memang di Kormi ini unsur kekeluargaannya sangat kental Bang. Jadi semuanya masih bisa kita musyawarahkan lah. Yang penting nama Banten tetap berkibar. Nah, begitu Bang. Untuk mengibarkan nama Banten di Fornas ini, cabang olahraga apa andalan dari Banten? Ada beberapa Bang unggulan. Perwatusi itu salah satu inorga unggulan kita. Perwatusi itu senam tulang Bang. Senam tulang. Ada senam tulangnya juga Bang. Jadi bagaimana sehat menjadi tulang kita menjadi sehat gitu kan. Memang rata-rata sih yang ikut gitu kan senior-senior kita dari sisi usia. Di umur 50 ke atas, 60 gitu kan. Ada juga sih yang 40 tapi berhimpun sudah di Perwatusi. Nah, kenapa Perwatusi salah satu kita andalkan? Karena di Pornas Kalimantan Timur kemarin, Samarinda tahun 2019, Perwatusi ini menyumbangkan medali emas. Gitu kan, jadi juara pertama lah istilahnya Bang di Pornas waktu itu. Nah, terus yang kedua ada street soccer. Street soccer itu semacam futsal tapi dia pakai dinding Bang. Itu kan street soccer udah pakai dinding, jadi nggak ada out dia. Tidak ada out, jadi bisa dibenturkan dinding saja. Salah satu olahraga yang dari luar yang datang ke Indonesia dan sekarang sudah ada di banyak provinsi, sudah terbentuk di beberapa banyak provinsi. Dan itu salah satu andalan kita. Kenapa? Karena waktu di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, street soccer ini medali emas juga, juara pertama juga gitu kan. Nah, itu. Jadi terus ada beberapa yang lainnya juga, contohnya di dari panahan tradisional Paspati namanya organisasinya Bang. Federasi Panahan Tradisional Indonesia. Kita lihat ada beberapa peluang untuk meraih juara lah gitu. Banten cukup unggul. Banten cukup unggul. Target kita sih Bang, dia bisa masuk di 5 besar gitu kan. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan gitu kan, dari beberapa provinsi yang kita anggap lawan terberat gitu kan, seperti itu. Kita sih berharap bisa masuk di 5 besar dengan kekuatan 647 personel itu tadi, begitu Bang. Terima kasih, ini luar biasa. Tapi saya agak keluar dari perbincangan Kormi ini. Saya ingin mendengar pandangan Abang tentang bagaimana pembinaan olahraga selama ini. Iya, sebenarnya ini ini agak keluar dari kondisi. Iya, ini sebenarnya dari betul. Dari dulu ini soalnya pembahasan yang betul. Iya, pembahasan dari kalangan-kalangan pecinta olahraga di Indonesia gitu kan, termasuk di Banten juga Bang, bagaimana perkembangan olahraga kita secara umum gitu kan. Saya melihat Bang dari dulu, karena memang sebelum di Kormi ini Bang Sahril, saya ini kan dulu bergelut di bidang olahraga juga, walaupun belum di organisasi olahraga, di media gitu kan dulu gitu kan, di olahraga juga. Jadi sedikit dengar-dengar lah gitu. Ini memang persoalan klasik Bang, persoalan klasik yang dari dulu belum tuntas-tuntas. Kenapa sih dengan jumlah masyarakat yang banyak gitu kan, tapi olahraga kita itu sebenarnya belum tanda kutip membanggakan secara nasional Bang, kan seperti itu.
Itu sebenarnya PR kita bersama, gitu kan. Dan ini menjadi pemikiran di Kormi juga, Bang. Pemikiran di Kormi juga. Dan alhamdulillahnya juga sekarang ini Pak Menteri Pemuda dan Olahraga gitu kan sudah mengeluarkan ada program besar, Bang. Program besar. Namanya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Gitu kan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan Abang sebenarnya DBON ini, desain karena ke depan itu kalau tidak salah targetnya kita itu akan bukan saja tingkat Asia, Bang, prestasinya itu harus naiknya luar biasa di tingkat dunia, di Olimpiade dan segala macam. Betul, karena kalau kita lihat prestasi olahraga kita ini seharusnya sangat unggul, setidaknya di kawasan Asia. Tapi apakah ini terkait dengan penyelenggaraan olahraga di negeri ini selalu ada kata dalam rangka? Dalam rangka ya. Ini dalam rangka, jadi pembinaan itu agak-agak sedikit Iya. Dalam rangka. Dalam rangka itu betul. Sejenak. Dalam rangka itu kan hanya sejenak. Dalam rangka 17-an. Dalam rangka 17 Agustus. Dalam rangka HUT ini, dalam rangka HUT itu. Jadi sehingga hanya sepotong-sepotong. Hanya singkat-singkat lah, Bang, itu kan, tidak ada jangka panjang. Nah, makanya kita berharap, Bang, dengan ada DBON ini jangka panjang, Bang, karena yang ditugaskan di dalam situ, yang dibahas di dalam DBON itu dari hulu sampai ke hilir kalau saya lihat, gitu kan. Nah, itu tugas Korminya di hulunya itu, Bang. Di hulunya menyiapkan, membugarkan masyarakatnya. Itu hilirnya di KONI, tugasnya KONI untuk menjaring prestasinya seperti itu, Bang. Di BON itu menyinggung juga gimana nasib atlet ke depan. Betul, karena ginilah yang membuat juga masyarakat itu melihat atlet sudah memberi kebanggaan nasional, ya bolehlah dikasih bonus. Betul. Tetapi ini kan masih ada kelanjutan hidup gitu. Iya, betul. Ini persoalan tersendiri. Kita lihat ada petinju besar yang mengagungkan nama bangsa ini, tapi berakhir jadi tukang parkir. Tukang parkir agak sedikit mengenaskan, tragis lah, Bang, ya. Padahal sudah mengharumkan nama bangsa, ya. Mengharumkan nama bangsa. Artinya kan begini, kita suruh berlatih, meninggalkan aktivitas hanya untuk fokus. Tetapi kan jaminan masa depan itu seperti apa? Iya. Ya memang kita lihat beberapa olahraga prestasi sudah memikirkan itu. Betul. Tetapi kan harus lebih besar lagi. Betul. Nah, jadi memang olahraga ini, Bang, betul. Sama dengan Kormi juga. Meskipun Kormi itu komunitasnya yang seperti yang saya bilang tadi, lahir dari kecintaan, gitu kan, dari hati nurani, lahir dari komunitas masyarakat yang paling bawah atau grassroots, gitu kan. Tapi tetap membutuhkan dana, gitu kan. Dan olahraga ini tidak bisa lepas juga, Bang, dari persoalan itu, gitu kan. Kenapa? Kalau kita mau menghasilkan prestasi, gitu kan, yang bagus, gitu kan, termasuk di Kormi, gitu kan. Kalau kan prestasi kan tidak hanya KONI, gitu kan, tapi ketika Kormi juga ada pertandingan, ada perlombaan, kan tetap bagaimana caranya kan menjadi yang terbaik, menjadi juara lah, kan begitu, Bang, kan. Dan itu kan pasti membutuhkan pembinaan, Bang. Dan pembinaan itu kan pasti juga akan membutuhkan biaya, dana, baik untuk pegiatnya, gitu kan, atau atletnya, gitu kan, ketika dia latihan, gitu kan. Contohnya yang kayak Pornas gini juga, Bang. Persiapannya Kormi Banten ini dari 2 bulan yang lalu, gitu kan. Sangat singkat sebenarnya. Itu sama sekali tidak dibiayain oleh pemerintah, Bang, untuk persiapannya. Untuk persiapan. Karena tidak ada anggarannya. Jadi mandiri betul-betul. Mereka membeli air minum sendiri, menyewa tempat sendiri, gitu kan, menyewa pelatih sendiri secara swadaya, gitu kan, makan minum juga secara swadaya sendiri, gitu kan. Nah, kenapa? Gitu kan, itu tadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, Bang Sahril, itu harus membutuhkan biaya, dana, gitu kan, dari pemerintah ataupun dari siapapun lah, seperti itu, gitu kan. Tapi itu tadi, kami sih di Kormi itu kan sangat paham, gitu kan, sekarang ini dengan kondisi kita yang masih baru akan bangkit dari pandemi, dari COVID, pemerintahan Provinsi Banten juga mungkin masih banyak keperluan
apa itu pembiayaan untuk infrastruktur, pendidikan dan segala macam, sehingga untuk dana persiapannya gitu kan atau peladanya istilahnya tidak di cover oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah sih kalau kita kembali lagi ke sana ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, begitu. Jadi untung ada Kormi. Alhamdulillah itu untungnya ada Kormi. Ada gitu Kormi ya. yang siap menjalankan ini semua. Iya, tapi bukan berarti juga Bang mentang-mentang gitu kan, mentang-mentang komunitas-komunitas di bawahnya atau inurga ini mampu swadaya tidak juga menjadi perhatian gitu kan. Tapi karena itu tadi seperti yang Abang bilang tadi, ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah investasi Bang. Investasi sehat, investasi bugar gitu kan. Jadi intinya jangan hanya melihat satu sisi saja bahwa mengeluarkan dana untuk olahraga, tetapi ini anggaplah investasi kesehatan yang seperti tadi. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini Bang Anjas ini olahraganya olahraga apa nih? Kalau saya sih ada beberapa Bang gitu kan, tapi yang saya saat ini yang masih bukan saya tekunin ya, karena hobi sebenarnya kan ada hobi. Saya di off-road Bang, off-road motor gitu kan, off-road motor, olahraga masuknya di petualang tantangan, trail lah gitu, trail. Di kategori ketiga tadi. Tadi petualangan dan tantangan kita masuknya di sana gitu kan. Tapi di Persoci juga gitu kan, street soccer saya hobi juga gitu kan. Tapi di bulu tangkis juga kita hobi juga gitu kan. Ada berapa lah gitu kan. Tapi memang yang hampir setiap 1 minggu 1 kali, sebulan 2 kali sekarang di off road Bang. Kita main motor sambil itu tadi happy gitu kan, karena mencari keringat happy ya sungguhnya kita bisa bugar dan sehat begitu Bang. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Ternyata sebuah lembaga yang selama ini mungkin kita belum perhatikan benar seperti betul Bang. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan dengan Jasmara Bahar atau yang lebih akrab dengan Bang Anjas sebagai sekretaris Kormi Banten. Ini menarik. Selama ini mungkin luput dari perhatian kita bahwa ada wadah atau organisasi yang betul-betul memberi perhatian terhadap cabang-cabang olahraga yang disebut cabang olahraga rekreasi masyarakat. Nah, pembinaannya tentu tidak bisa dilepas begitu saja, karena kalau kita lihat misi dari Kormi ini adalah membuat olahraga, membudayakan olahraga di masyarakat, atau bahasa kerennya tadi seperti dikatakan Bang Anjas adalah investasi kesehatan. Nah, ini perlu mendapat perhatian dari semua stakeholder. Salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa.